hamba uang namanya, ya. Tapi sebenarnya tujuan firman Tuhan cuma satu, yaitu bagaimana supaya kita ke surga. Itu aja tujuan firman Tuhan. Ya, nggak ada tujuan yang lain-lain. Bagaimana supaya kita bisa ke surga? Itu tujuan firman Tuhan. Itu tujuan kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat di bumi, ya. Kita disenangi orang, jadi berkat sama orang, disenangi Tuhan, ke surga. Hanya itu. Ya, tujuan firman Tuhan. Jadi kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa ke surga. Bulan lalu saya sampaikan tentang menjadi seorang anak kecil, ya kan? Dikatakan jika kamu tidak bertobat dan menjadi seorang anak kecil, maka kamu tidak akan siapa ingat? Maka kamu tidak akan siapa ingat ayatnya? Masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan apa katanya? Tidak akan masuk. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Masuk ke mana? Kerajaan surga. Iya. Jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil, kita tidak masuk ke surga. Nah, bulan sebelumnya lagi, siapa ingat? Karena kan saya sekali sebulan. Parisi. Bulan lalu, bulan sebelumnya lagi gimana? Tidak ingat lagi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan apa katanya? Tidak akan masuk juga. Jadi sudah dua. Ya, sudah dua dikatakan tidak akan masuk. Ya, kalau kita hidup seperti orang Farisi itu artinya munafik. Orang-orang munafik itu. Tahu orang munafik? Orang munafik itu dia suka pakai jubah panjang-panjang, ya kan? Nampak-nampak alim, sopan, ya kan? Tapi hatinya jahat. Itu orang munafik. Artinya kalau kita orang munafik seperti orang-orang Farisi, kita nggak akan masuk. Itu 2 bulan yang lalu ya. Bulan yang kemarin, kalau kita tidak bertobat seperti anak kecil, nggak akan masuk juga. Anak kecil itu bagaimana? Anak kecil itu selalu rindu bapaknya, selalu ingin dekat dengan bapaknya, percaya kepada bapaknya, meniru bapaknya. Jadi kalau kita nggak seperti anak kecil juga, kita nggak akan masuk juga. Ya kan? Jadi kita pelajari yang di Alkitab ini, firman Tuhan ini kita pelajari bagaimana caranya kita biar bisa masuk ke surga. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana orang-orang yang nggak masuk. Orang munafik nggak masuk, kalau nggak bertobat jadi anak kecil nggak masuk. Ya kan? Jadi sekarang yang ketiga, ada yang ketiga. Kita pelajari nanti. Yang ketiga dikatakan Bapak Yahweh dalam firman-Nya, jika kamu tidak lahir dari air dan roh, maka kamu tidak masuk juga. Nggak masuk juga rupanya. Kita buka ayatnya ya. Tolong Joshua tampilkan ya. Jika kamu tidak lahir dari air dan roh, maka kamu tidak masuk juga katanya. Di Yohanes 3 ayat 5. Ya. Jadi ingat, harus lahir dari air dan roh supaya bisa masuk ke surga. Mau masuk ke surga kan? Amin. Iya, kalau mau masuk, ingatlah bagaimana caranya biar bisa masuk. Kalau nggak ingat caranya bisa masuk, contohnya kita pergi ke mall, ya, nggak tahu kita pintu masuknya, bisa masuk? Tidak. Hah? Tidak. Nggak bisa masuk ke mall ya, nggak tahu pintu masuknya, malah masuk ke parkiran, kan gitu. Di parkiran nggak tahu kemana lagi keluarnya, gitu kan? Jadi harus tahu cara masuknya. Harus tahu pintu masuk, harus tahu pintu keluar. Kalau nggak tahu pintu masuknya nggak bisa masuk ke surga. Ya, kita mau ke surga semua. Kalau agama-agama lain itu nggak tahu mereka pintu masuknya, makanya nggak masuk mereka nanti. Ya, puji Bapak Yahweh. Di sini diajarkan bagaimana caranya masuk supaya kita bisa masuk ke surga. Ya, puji Bapak Yahweh kita tahu dari firman Tuhan, kita pelajari ya. Ayo sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jawab Yosua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Elohim, kerajaan surga, nggak bisa masuk. Jadi harus lahir dari air dan lahir dari roh. Ini dia.
Harus lahir dari air dan roh. Yang berbicara ini Yahshua sendiri. Tuhan Yahshua sendiri yang bicara. Dikatakan aku berkata kepadamu. Sudah dikatakan Bapak Yahshua. Aku berkata kepadamu. Jadi kalau udah Yesus punya surga ini, ya, jadi ini nggak bisa dibatalkan lagi. Ya, yang punya surga sudah berkata. Misalnya saya punya rumah, ya, saya katakan sama orang, kalau masuk rumah saya harus membuka alas kaki, ya. Kalau nggak buka alas kaki nggak bisa masuk. Ya mereka harus mau. Gitu juga Bapak Yahweh. Kalau mau masuk ke surgaku, surga punya dia kan, harus lahir dari air dan roh. Kalau nggak mau, ya nggak masuk. Pertanyaannya, apa semua tahu ini ayat ini? Tahu semua gereja-gereja ayat ini? Harus lahir dari air dan roh. Kalau nggak tahu gereja-gereja ayat ini, mereka nggak bisa masuk. Kalau di gereja-gereja lain nggak pernah diajarkan ayat ini, mereka nggak bisa masuk. Karena Yesus sendiri sudah jelaskan harus lahir dari air dan roh. Nggak bisa diapakan ini, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dibatalkan. Harus lahir air dan roh. Nggak ada jalan lain. Nggak ada. Kalau dia merasa gini, yang penting aku rajin berbuat baik. Aku yakin ke surga, yang penting aku bisa berbuat baik. Nggak bisa. Perbuatan baik nggak bisa bikin ke surga. Ini dulu, lahir dari air dan roh dulu. Walaupun dia banyak berbuat baik, banyak menyumbang kepada orang-orang miskin, banyak menyumbang panti asuhan, banyaklah perbuatannya. Ya. Tapi belum lahir dari air dan roh, nggak bisa masuk. Ya. Ada contohnya begini. Dia orang Kristen. Arti lahir dari air dan roh ini harus dibaptis ya. Air dari air harus dibaptis. Dia Kristen. Dia nggak pernah dibaptis. Dan gembalanya, pemimpinnya nggak pernah menyarankan dia dibaptis. Dia berbuat baik. Suka dia menyumbang, banyak perpuluhan, ya, banyak perbuatan. Suka dua bikin baksos, ya, suka menyumbang gereja, bangun gereja sana sini. Itu semua nggak diperhitungkan Tuhan. Kalau nggak dibaptis, harus dibaptis dulu. Itu maksudnya lahir dari air. Dibaptis dulu. Kalau sudah dibaptis, baru jadi Kristen yang benar. Lahir dari air artinya dibaptis. Coba kita buka Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Ya. Supaya apa ya? Supaya semangat kita ya. Sama-sama kita baca lagi ya. 3 2 1. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi harus percaya dulu. Percaya Yahshua itu Tuhan, baru beri dirimu dibaptis. Ada sini yang belum dibaptis? Ada? Pas Amit belum Pak ya? Nanti dibaptis Pak ya? Siapa yang belum dibaptis? Pak Purba udah Pak? Puji Bapak yang itu. Siapa yang belum dibaptis? Kalau udah cukup umurnya, saya rasa 12 tahun udah cukup lah. Cukup dibaptis. Siapa yang mau dibaptis? Karena kalau sudah percaya dibaptis, baru bisa diselamatkan. Kalau nggak dibaptis nggak bisa. Ini yang pertama. Bagaimana caranya kita biar masuk? Harus tahu dulu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau dibaptis ini? Siapa yang mau dibaptis? Coba kita buka di Matius 3 ayat 11. Siapa yang mau dibaptis? Coba. Matius 3 ayat 11. Tampilkan. Ini dia. Kita baca sampai itu aja ya. Sampai koma itu aja lah. Sampai koma ya. Sama-sama kita. 3 2 1. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Jadi kalau kita sudah percaya Yasua, percaya dulu pertama, kedua mau memberi dibaptis, yang ketiga siapa yang dibaptis? Yaitu orang yang mau bertobat. Karena di sini dikatakan, aku membaptis kamu dengan air. Tadi kan lahir dari air kan? Ya, lahir dari air. Membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi siapa yang sudah dibaptis harus apa? Bertobat. Harus bertobat. Tapi banyak yang sudah dibaptis belum bertobat. Yang merokok masih merokok juga, yang judi masih judi juga, yang mabuk masih mabuk juga, tapi sudah dibaptis. Ya, banyak itu. Padahal kalau sudah dibaptis harus bertobat. Ya, harus bertobat kalau dibaptis. Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Pertanyaan sekarang begini. Ada gereja lain bilang gini, Pak, saya sudah dibaptis waktu bayi. Udah lama saya waktu bayi, Pak. Pertanyaannya, anak bayi bertobat enggak? Tidak. Hah? Tahu nggak anak bayi bertobatan? Tidak, Pak. Tidak kan? Sedangkan baptisan katanya sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau yang dibilang namanya baptisan waktu bayi, itu bukan baptisan. Penyerahan. Itu namanya mandi. Dimandikan dia lagi di gereja. Makanya waktu bilang bukan baptisan namanya, ini permandian katanya, kan? Dimandikan lagi dia di gereja. Ya, itu tak benar. Yang benar itu baptisan sebagai tanda pertobatan. Jadi mengerti dia Yasua itu Tuhan pertama, kedua dia mau bertobat, mau meninggalkan semua yang jahat, mau ikut Tuhan Yasua, baru mau beri diri dibaptis. Jadi bukan Tuhan bayi. Inilah caranya masuk ke surga. Kalau nggak begini nggak bisa masuk juga. Jadi surga itu ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya, ada langkah-langkahnya dulu. Bertobat. Tanda pertobatan bisa jadi untuk orang dewasa, orang yang mengerti pertobatan, yang sudah mau bertobat. Itu baptisan. Supaya apa? Kita bertobat. Supaya apa kita dibaptis? Supaya dosa-dosa kita yang lama, yang lampau itu dihapuskan, diampuni. Dosa-dosa kita yang karena sebelum dibaptis, dosa-dosa kita banyak. Banyak dosa-dosa kita sebelum dibaptis, tetapi sudah dibaptis, semua dosa-dosa kita tuh diampuni, disucikan. Kita jadi manusia baru. Yang lama tidak diperhitungkan lagi dosa-dosanya. Coba kita buka di Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Iya, saya bacakan aja ya. Kisah 2 ayat 38, coba kita perhatikan depan ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah inilah kan, bertobat itu pertama. Bertobat yang pertama langkahnya. Yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yasua Masya, Yesus Kristus kan Yasua Masya, untuk pengampunan dosamu. Jadi tanpa baptisan nggak bisa kita diampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita banyak berbuat baik, harus dibaptis dulu, baru pengampunan dosa. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ini dia langkahnya. Dibaptis kita, semua dosa kita disucikan, semua yang lampau-lampau itu, manusia lama itu dilupakan Tuhan, Bapak Yahweh, dilupakan Tuhan. Kita jadi manusia baru lagi. Makanya dikatakan ada istilah lahir. Lahir dari air. Arti lahir itu kan baru, seperti orang melahirkan bayi. Lahir kan, bayi yang lahir itu kan berarti baru, dia baru datang. Jadi kalau kita lahir dari air, kita baru datang kita ke dalam kerajaan Bapa Yahweh, baru kita masuk. Sudah lahir kita, baru pertama kali kita masuk dalam kerajaan. Itu artinya lahir, baru. Lahir dari air, suci dia. Seperti bayi yang lahir kan suci, nggak ada dosa. Ya? Suci bayi yang baru lahir, kita belum pernah melakukan dosa kalau bayi baru lahir. Demikian juga kita yang lahir dari air, suci kita, diampuni semua dosa-dosa kita, sudah dibersihkan semua, nggak ada lagi. Tapi banyak orang sudah dibaptis berdosa lagi. Tapi
tetap ada pengampunan. Kalau dia minta darah Yasua mengampuni, tetap ada. Ya. Jadi itu dia. Lahir dari air, pengampunan dosa. Coba kita buka di Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Ini dia. Ya, saya baca aja ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya, kita yang sudah dibaptis dalam kematian Yesus, maksudnya manusia lama kita itu sudah mati. Semua dosa-dosa kita yang lama itu sudah mati bersama Yesus di kayu salib. Semua dosa-dosa kita itu ditanggung Yesus di tubuhnya di kayu salib. Dia yang menanggung. Dialah yang menanggung kematian itu. Karena Alkitab juga mencatat upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita berdosa, seharusnya kita yang mati dihukum. Tapi Yesua mengambil kematian itu untuk kita. Dia yang mati di kayu salib. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita dibaptis. Karena kamu telah dibaptis, maka kita bisa dalam kematiannya. Kematian dia tadi menggantikan kita, dosa-dosa kita ditanggungnya. Jadi tanpa baptisan nggak bisa. Baptisan yang melepaskan kita dari semua dosa-dosa masa lalu. Ya. Jadi maksud saya begini, bagi yang belum dibaptis, ya dibaptis, ya. Bisa dibaptis yang benar. Tapi dibaptis yang benar itu diselamkan, bisa ke kolam, bisa ke sungai, boleh, tapi diselamkan. Itu yang benar. Yang kedua, baptisan itu harus dihargai. Dihargai baptisannya. Karena kita baptisan itu bukan main-main, itu dibaptis dalam kematiannya. Hargailah kematian Yesua di Golgota itu, di kayu salib itu, hargai. Jangan dipermainkan baptisannya. Ya. Kalau sudah orang-orang sudah dibaptis itu jangan main-main lagi sama dosa. Dihargai kematian Yesua. Yesus sudah mati untuk kita. Kalau orang sudah dibaptis tetapi dia bermain-main dosa, berarti sama dengan nggak menghargai kematian Yesua dia. Nggak berharga sama dia kematian Yesua di Golgota di kayu salib. Tapi kalau kita betul-betul menghargai kematiannya, pasti kita nggak mau berdosa. Pernah di sini nonton film penyalipan Yesua itu? Pernah? Semua ada pernah nonton ya? Film penyalipannya itu ya, biasanya waktu pasca diputar itu cuplikannya atau klipnya diputar sebentar itu biasanya untuk mengingatkan kembali. Siapa yang nonton penyalipan Yesua itu merasa biasa-biasa aja? Atau kita merasa terharu, merasa sedih kalau menonton dia disalib? Ya? Begitu kejam penyiksaan itu, dicambuk, ya, dipaku, berbagai macam siksaan diterima. Itu semua dilakukan Yesua untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Jadi kalau kita bermain-main dosa berarti nggak menghargai kematiannya. Sedangkan dikatakan di sini dibaptis dalam kematiannya. Kita hargai kematian Yesua. Ya, jangan lagi bermain-main sama dosa. Coba kita buka lagi di Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Oke. Nah ini dia. Ya sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Masia telah mengenakan Masia. Kita semua yang sudah dibaptis dalam Kristus, Amasia, Mesias, telah mengenakan nama Mesias. Artinya apa? Kalau kita sudah dibaptis, kita kenakanlah Kristus. Kita pakailah Kristus. Arti kenakan itu pakai. Pakai. Apa yang mau dipakai? Ya karakternya.
Karakter Yahshua itu yang kita pakai. Kalau kita sudah dibaptis, biarlah orang mengenal kita, orang yang memancarkan kasih Yahshua, orang yang bertobat, mengenakan Kristus. Contoh begini, sudah dibaptis dalam Kristus, ya, Hamasya, mengenakan Hamasya. Kira-kira Hamasya itu, Yahshua itu merokok enggak? Ya. Jadi kalau sudah dibaptis dia tapi merokok, dia mengenakan atau gimana itu? Tidak. Ya, berarti enggak mengenakan kan? Jadi kalau namanya dibaptis itu harus mengenakan. Sudah dibaptis dia, tapi dia suka mabuk, atau suka judi, atau dosa-dosa yang lain, nggak bisa. Berarti tidak dibaptis. Yang namanya dibaptis itu mengenakan Kristus. Artinya kalau kita sudah dibaptis, orang bisa lihat. Kira-kira Kristus itu suka menggosip enggak ya? Tidak. Tidak. Tapi kalau dia sudah dibaptis, dia suka menggosip. Ini berarti mengenakan apa enggak ya? Enggak kan? Hamasya itu, Kristus itu berpakaian yang sopan enggak? Berpakaian yang sopan kan Kristus kan? Jadi kalau sudah dibaptis dia, tapi pakaian yang tak sopan, itu gimana? Ya? Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita hargai baptisannya itu, kita kenakan Kristus. Ibaratnya begini, contohnya begini. Kalau kita melakukan sesuatu, kita pikir dulu, yang melakukan ini, Yahshua senang enggak? Ini dulu. Kalau aku melakukan ini, Yahshua senang enggak? Karena kalau Yahshua senang, itu maksudnya mengenakan Kristus, mengenakan Yahshua. Jadi bukan hanya menyenangkan diri sendiri. Kalau kita contohnya, ya, anak gadis contohnya berpakaian gak sopan, seksi misalnya, ya, itu gak mengenakan Kristus itu. Karena Kristus gak senang melihat anaknya berpakaian begitu. Kira-kira Yesus senang gak kalau melihat anak-anak gadis berpakaiannya minim? Senang gak? Ya, enggak. Karena mereka hanya untuk menyenangkan diri sendiri, nggak menyenangkan Yahshua. Mereka nggak pikir bahwa kalau sudah dibaptis itu harus dikenakan Yahshua, harus dipakai Kristus. Jadi semua tingkah laku kita sehari-hari kita pikirkan dulu, apa ini sesuai dengan kehendak Yahshua, sesuai firman-Nya. Itu namanya menghargai baptisan. Karena dikatakan tadi, kalau tidak lahir dari air dan roh, tidak akan masuk. Berarti harus lahir dari air dan roh baru boleh masuk. Itu dia. Jadi kita harus mengerti dulu bagaimana sebenarnya Kristus itu kehendaki dalam kehidupan kita. Harus mengerti kita. Coba kita buka di Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Kita buka lagi Matius 3 ayat 8. Ini dia. Sampai dibaca 3, 2, 1. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tadi dikatakan apa? Baptisan itu tanda pertobatan. Baptisan tanda pertobatan. Tapi pertobatan itu apa? Pertobatan itu ada buahnya. Makanya dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kira-kira mangga, dikenal orang nggak dia mangga kalau nggak ada buahnya? Atau apel pohonnya, atau jeruk, atau pohon apapun itu,
Kalau dia nggak ada buahnya, dikenal orang enggak? Kalau hanya berdaun-daun, ada pohon, ada daun-daunnya, nggak ada buahnya. Ya? Harus ada buahnya pohon. Bahkan yang pohon yang paling kecil pun ada buahnya. Ya? Ada buahnya. Entah itu buahnya kecil, entah itu buahnya besar, terserah. Buah apa yang paling besar? Coba teka-teki dulu ya, supaya jangan tegang kali. Mangga, Pak. Buah semangka? Nah, masih salah. Ada yang lebih besar lagi, Pak. Nangka, Pak. Hah? Buah nangka? Ada lagi lebih besar. Ada besar lagi? Ah, coba apa lagi? Coba. Jangan tegang kali kita. Hah? Buah apa yang paling besar? Hah? Ada pernah lihat? Saya pernah lihat di YouTube perlombaan buah paling besar, buah labu. Besar kali. Coba ada dicek di Google lagi. Buah labu besar kali. Besar kali buah labu. Buah apa yang paling kecil? Jengkol, Pak. Iya. Betul lah ya. Itu lebih kecil ya. Tila. Betul, iya. Tapi nggak masalah buahnya besar apa kecil. Rimbang juga, Pak. Rimbang ya? Lebih kecil. Lebih kecil lagi ya? Iya kecil. Iya. Rimbang. Jadi sebenarnya nggak masalah buahnya besar atau kecil. Yang menjadi masalah pohonnya berbuah apa tidak. Kan gitu. Kalau kecil pun buahnya, senang orang. Contohnya kecil buahnya rimbang. Tapi perlu kan? Perlu rimbang. Besar pun perlu juga. Jadi bukan masalah besar kecilnya, yang penting berbuah. Besar pun dia kalau nggak berbuah, kan orang nggak perlu kan? Kecil pun dia kalau berbuah perlu. Iya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Tunjukkanlah kita sudah dibaptis, itu maksudnya. Kalau kita sudah dibaptis nggak ada buahnya, buah pertobatannya, apa mau dilihat orang? Katanya, gimana ini? Gue jadi Kristen, tak ada lihat buahnya katanya kan? Pertanyaannya begini, pohon mangga berbuah berapa tahun? Ada yang bilang berapa? 7, berapa? 5 tahun? 4 tahun baru. 4 tahun? 4 tahun. Buah nangka berapa? Berapa lama? Mungkin lebih lama ya buah nangka ya, ada yang berapa tahun? 8 tahun apa? Yang paling cepat berbuah apa? Buah apa yang paling cepat berbuah? Cabai? Rimbang. Atau jagung? Rimbang, Pak. Rimbang cepat berbuah. Ya. Ada yang cepat berbuah, contohnya jagung 3 bulan udah berbuah itu jagung. Atau apa? Ubi kayu pun cepat berbuah. Bapak ini banyak buahnya ini, Bapak ini tahu terasa. Iya, banyak. Ya? Iya. Kelapa. Apa, Pak? Ngitung-ngitung. Gitu ya. Berbuah lah. Ya, berbuah lagi gitu ya. Artinya begini. Kenapa perlu kita tahu? Artinya begini. Pohon aja ada waktunya berbuah. Masa orang Kristen bertobat gak ada waktunya? Sudah bertobat jadi Kristen, sudah dibaptis dia 10 tahun, gak berbuah. Ya. Sedangkan jagung aja 3 bulan udah berbuah. Ya. Jagung 3 bulan udah berbuah. Ini sudah dibaptis dia sampai 5 tahun, 10 tahun. Tapi tetap merokok. Berarti gak berbuah kan? Sudah berapa lama dibaptis? Coba siapa? Angel Jessica udah berapa lama dibaptis? Hah? Ada berapa bulan? Udah setahun belum lah ya? 7 bulan gitu. Jadi kira-kira udah berbuah belum? Hah? Coba orang tuanya ditanya, kira-kira udah berbuah nggak pertobatannya? Udah mulai muncul, Pak. Udah mulai muncul. Apa juga yang? Jadi kita lihat dari semenjak dia dibaptis, ada nggak buahnya? Karena harus jadi hasilnya buah sesuai dengan pertobatan. Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Lihat buahnya dulu. Contohnya begini. Apa ya? Puji Bapak Yahweh ya. Anakku semenjak dibaptis ini asal kusuruh mau-mau aja katanya. Senang orang tuanya kan? Anakku semenjak dibaptis semakin rajin belajar. Semakin nggak suka lagi main HP. Tapi kalau semakin dibaptis semakin rajin main HP ya, ini nggak tahu juga ya. Sampai lupa tugas-tugasnya. Jadi
harus ada perubahan setelah dibaptis. Tunjukkanlah buahnya. Kira-kira kalau sudah dibaptis ini, apa yang mau kuperubahi dalam hidupku ini, kan? Begitu. Semakin rajin baca Alkitab, ya, semakin rajin berdoa, gitu. Jadi kita lihat perkembangan kita dari tahun ke tahun. Apa dari tahun ke tahun gitu-gitu aja? Hah? Gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Contohnya buah apalah? Contohnya buah mangga lah, pohon mangga. Ya, dia kan bukan sekali aja berbuah. Setiap tahun dia berbuah, setiap tahun berbuah. Artinya terus menghasilkan. Terus menghasilkan. Enggak hanya sekali itu aja. Terus menghasilkan. Tiap tahun. Terus. Bisa dinikmati sama yang punya. Ada satu cerita di apa? Di Markus. Coba kita lihat. Dikatakan di sana, kalau nggak berbuah juga nanti utebang katanya. Ayo. Ya. Siapa ingat ayatnya? Saya lupa aja. Markus. Perumpamaan tentang anil ya. Siapa ingat? Coba tolong dibantu. Markus 11 ayat 20. Markus 11 ayat 20. Markus 11 ya? Oh iya coba. Iya. Ayat 20 ya? Iya. Ya, coba kita buka. Di sini tentang apa? Iya. Pohon ara. Pohon ara. Tapi bukan ini ada. Yang apa? Yang iya. pupuk lagi. Nah, setahun lagi. Iya. Siapa ingat? Coba. Sampai 3 tahun itu. 3 tahun, siapa ingat? Coba kita baca supaya kita di Markus itu saya rasa. Coba kita apa dulu? Ada? Tentang tebang, ada kata tebang itu ada. Iya. Markus? Lukas. Oh, Lukas 13. Oh. 13. Ya, coba kita baca ya, Lukas 13. Ayat 6. Iya, betul. Ah, ini dia. 13 ya. Coba kita baca. Hanya berapa ayat aja ini? Dari ayat 6 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara Iya, betul. yang tidak berbuah. Sampai ayat 9, Pak, tolong, Pak. Lalu Yesua mengatakan perumpamaan ini. Ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, Ya. dan ia datang untuk mencari buah ara pohon itu. Ya. Tetapi ia tidak menemukannya. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah ara pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ini yang paling ngeri. Di ayat 9 yang ngeri. Lukas 13 ayat 9, coba tampilkan. Ini ngeri. Mungkin tahun depan ia akan berbuah katanya. Ya. Tapi jika enggak berbuah, bagaimana katanya? Dia pahit katanya. Tebang. Ngeri kan? Jangan sampai tebang.
Kalau ditebang kira-kira pohonnya hidup apa mati? Hah? Iya. Ngeri kan? Jadi kalau kita nggak bertobat-tobat, ya bisa Tuhan pendekkan umur kita. Bahaya. Udah dibaptis, nggak bertobat-tobat, dipendekkan umurnya. Yang aturan umurnya sampai 70 tahun, dibikin 50 tahun. Tebang langsung. Wah, apa ini hidup ini katanya? Ya, bukan nakut-nakuti ya. Ini memang tertulis. Kalau nggak bertobat-tobat bisa ditebang. Dibilang Bapak Yahweh, itu apa hidup lama-lama ini? Udah berpuluh tahun ini bertobat, apa dibaptis, nggak ada buahnya katanya. Tebang aja lah ini. Datang malaikat sama Yesus bilang, janganlah Bapak, tunggulah setahun lagi. Kusuruh pun nanti Pak Mancorang datang katanya. Haleluya. Gitu. Amin. Kusuruh nanti Pak Mancorang dulu menjenguk katanya. Amin Pak. Begitu. Udah datang Pak Mancorang, dijenguk, ya kan? Dikasih nasihat, nggak mau juga. Tapi apa kayak gitu, ngeri lah. Ya, itu dia. Jadi Tuhan itu sabar. Sabar Tuhan itu. Tunggu, ditunggu dia bertobat. Tapi kalau nggak bertobat juga, pendekkanlah umurnya. Ya. Yang harus umur lama juga bisa. Jadi kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, banyak buah kita Bapak Yahweh senang, dipanjangkan umur kita, diberkati hidup kita, diberkati anak-anak, diberkati usaha pekerjaan, semua diberkati, sehat kita, semua lah. Gak ada ruginya ikut Yesus ini. Kalau bertobat, gak ada ruginya. Ya, cuman itu kadang-kadang berat perjuangan untuk melakukan kebenaran ini, banyak tantangan, karena apalagi kayak pengajaran di gereja kita, nggak boleh itu ada istiadat yang berhala, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya orang banyak benci sama kita, banyak tantangan. Ya, coba kita buka lagi kisah di Kisah Para Rasul 26 ayat 20. 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, Ya. dan juga kepada bangsa-bangsa lain, Ya. bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Yahweh serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini dia. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Elohim serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kita kerjakan lagi pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan firman Bapak Yahweh. Kita kerjakan sesuai dengan pertobatan itu. Itu dia bertobat. Arti bertobat itu apa arti bertobat? Apa arti bertobat? Coba, Jessica, apa arti bertobat? Ya berubah, ini berbalik. Berubah, berbalik. Contohnya selama ini dia jalannya menuju ke neraka, ke kiri ke neraka, ke surga ke kanan, dia balik. Balik arah. Berbalik. Dulu dia arahnya ke kiri, berbalik dia ke kanan. Itu maksudnya balik arah. Itu bertobat. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai. Kerjakan yang sesuai. Kalau dulunya dia misalnya berpakaian nggak sopan, tinggalkan berpakaian yang nggak sopan. Berpakaian yang sopan. Begitu. Kalau dulunya dia suka menyembah berhala, dalam ada istiadat, tinggalkan. Berbalik dari ada istiadat berhala. Tapi hanya sekarang ada setengah-setengah dia meninggalkannya. Kalau meninggalkan itu harus ditinggalkan benar-benar. Ada orang setengah-setengah meninggalkan. Contohnya bagaimana? Ada pesta, ada istiadat. Dia ikut juga ke pesta itu. Cuman dia di bagian yang lain, di pinggir-pinggir dia duduk. Nah itu dia ikut juga, setengah-setengah namanya, bertobatnya. Kalau namanya tinggalkan, ya gak usah lagi ke situ, ngapain ke situ lagi?
Karena itu bukan tempat kita, itu tempat penyembahan berhala. Ada suatu acara pesta. Di acara pesta itu dibikin persembahan berhala. Ya, tahu lah persembahan berhala kan? Disusun itu, kepalanya, ekornya sini. Itu persembahan berhala itu disusun di situ. Ramai orang datang ke pesta adat itu. Terus di situ ada taman-taman dewa disusun. Menurut Yesaya pasal 66 itu. Ada orang setengah-setengah bertobatnya, nggak mau meninggalkan. Ikut dia ke pesta itu, tapi duduk dia di pinggir-pinggir. Ada kayak gitu, di pinggir-pinggir dia duduknya. Kalau ditanya ngapain? Ya menghargai yang pesta katanya, yang penting hadir katanya. Ya nggak bisa. Kalau bertobat itu sungguh-sungguh, tinggalkan aja. Ngapain? Aku bukan di situ lagi. Ya, sungguh-sungguh kita bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah bertobat itu begini. Dia tadi kakinya mau ke neraka kan? Disuruh Tuhan berbalik. Dia cuma nengok-nengok aja gini, nggak berbalik. Artinya hatinya mau berbalik, cuma kakinya nggak melangkah. Tahu ini sebenarnya yang dikerjakannya ini nggak benar, tapi nggak mau meninggalkannya. Mungkin karena masih banyak teman-temannya, segar dia meninggalkan teman-temannya. Nggak bisa gitu, tinggalkan aja semua. Berbalik aja, tinggalkan semua. Jangan takut dibilang apa istilah sekarang dibilang orang itu, kamu marah ada telepon katanya kan gitu kan. Kalau bahasa sekarang sering saya dengar ya, kalau nggak marah sama ada ibu-ibu katanya begitu kan. Bang Jolma. Bang Jolma katanya. Jadi kita kalau ikut Yahweh sungguh-sungguh. Tinggalkan aja. Jangan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai, harusnya sesuai. Jadi kita harus mengerti. 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25 coba. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Yahweh memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Iya. Kepada mereka untuk bertobat. Tujuan bertobat apa? Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi orang yang bertobat bukan hanya sekedar berbalik, tapi juga harus mengenal kebenaran. Kenal kebenaran ini, baca firman, apa aja yang perintahnya, yang nggak boleh. Kita kenal kebenaran. Kenal kebenaran, baca firman. Apa aja menurut firman nggak boleh. Nggak boleh terlibat ada istiadat, 1. Ya, nggak boleh bekerja hari Sabat, harus menguduskan hari Sabat, harus beribadah. Ada hukum-hukumnya lagi. Nggak boleh menyebut nama dewa-dewa asing. Ya, harus tahu nama yang benar. Ya, banyak lagi hukum-hukum. Mengenal kebenaran, harus kenal kita kebenaran. Nggak boleh lagi memakan yang tidak disenangi Bapak Yahweh kan? Ada tuh makanan-makanan yang nggak boleh dimakan. Banyak lagi hukum-hukumnya lah. Harus kita kenal kebenaran itu. Apalagi kebenaran-kebenaran. Tidak boleh berpakaian yang nggak sopan untuk anak-anak gadis. Nggak boleh berpakaian begitu. Itu kebenaran. Itu yang membuat pertobatan tadi. Jadi orang bisa melihat buahnya bahwa dia sudah bertobat. Jadi sampai sini udah kalau kita kerjakan tadi semua baru bisa masuk, baru bisa masuk ke surga. Ini dia. Tadi pertama dikatakan lahir dari air. Kedua lahir dari roh. Lahir dari air itu dibaptis, bertobat, lakukan pertobatan. Lahir dari roh itu artinya menerima baptisan Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Siapa belum terima Roh Kudus artinya kita sudah terima Roh Kudus. Setiap orang yang percaya Yesus itu ada Roh Kudus. Cuma arti baptisan Roh Kudus itu lebih lagi penuh dengan Roh Kudus itu artinya bisa berkarunia lidah, bisa berbahasa roh. Emang nggak semua gereja itu mengajarkan ini, cuma gereja karismatik. Kalau gereja-gereja lain nggak terima saya rasa ya. Orang-orang yang bisa berbahasa rohnya karismatik aja.
Ya. Tapi firman Pak Yangga bilang harus diterima juga ini lahir dari roh ini. Haleluya. Ya. Memang ada gereja-gereja yang kuat dalam firman. Ada gereja-gereja yang kuat dalam firman. Saya pelajari ada gereja-gereja aliran gereja yang kuat dalam firman, jago firman, tapi mereka nggak menerima Roh Kudus, nggak menerima bahasa roh. Ya kurang lengkap juga. Harus lengkap lah. Lahir dari air, lahir dari roh. Harus lengkap supaya bisa masuk. Karena kalau lahir dari air aja, orang bisa jadi sombong. Dia banyak tahu firman semua. Gak lahir dari roh. Tapi kalau orang lahir dari roh, Roh Kudus mengajari dia lemah lembut, gak sombong, mengajari rendah hati. Kenapa? Karena Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Karena kalau tadi lahir dari air, buah pertobatan, lahir dari roh menghasilkan buah roh. Jadi ada dua buahnya. Lahir dari air menghasilkan buah pertobatan, lahir dari roh menghasilkan buah roh. Siapa apa buah roh? Coba. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kuasaan diri. Jadi itu buah roh tadi bisa muncul karena lahir dari roh. Kalau orang lahir dari air, itu buah pertobatan. Lahir dari roh, itu buah roh. Jadi kalau tidak lahir dari roh, nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena buah itu muncul karena ada bibitnya. Bibitnya ditanam, jadi pohon, baru berbuah. Ada nggak buah tanpa pohonnya? Bisa nggak ada buah tanpa pohon? Nggak bisa kan? Bisa nggak ada pohon tanpa akarnya, tanpa bibitnya? Tiba-tiba jadi pohon. Kan harus ada bibitnya dulu. Bibitnya itulah ditanam, ya, jadi pohon baru berbuah. Bibitnya itu apa? Itulah Roh Kudus. Lahir dari Roh Kudus, kita sudah punya bibit. Kalau dikatakan di Yohanes itu namanya benih ilahi. Ada ya di 1 Yohanes. Ada benih ilahi. Kita pelihara Roh Kudus, berakar, bertumbuh, menjadi pohon yang lebat, baru berbuah. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba orang bisa lemah lembut. Tapi nggak sembarangan. Kenapa? Karena dia sudah membesarkan rohnya, sudah melatih rohnya bertambah besar. Berarti Pak Wilson orang lemah lembut ini saya lihat. Haleluya. Amin Pak. Nampak dari buah-buahnya Pak. Nampak dari wajahnya Pak. Nampak dari wajahnya Pak Wilson. Kenapa? Karena dia sudah roh tadi sudah dibesarkan. Amin. Ya. Pak Manjorang juga saya lihat. Haleluya. Ya. Dan nampak buah rohnya Pak. Pak Gembala lagi Pak. Ada kelemah lembutan ya. Ya kalau saya masih belajar Pak ya. Saya masih belajar, saya belum bisa ya. Semua kita belajar Pak. Masih belajar. Cuma dari cerita-cerita di kaum Bapak, kalau tiba ada kesaksian, saya melihat Pak Wilson, Pak Manjorang udah berbuah saya rasa. Sekitar contoh ya Pak ya. Iya. Harus ada contohnya lah Pak di gereja kita. Kalau ada contoh di gereja kita macam mana? Sampai sini udah cukup mengerti lah ya. Cukup mengerti ya. Lahir dari air, lahir dari roh, itulah supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang mengajar kami bagaimana caranya masuk dalam kerajaan-Mu, yaitu lahir dari air, lahir dari roh. Lahir dari air kami harus bertobat, lahir dari roh kami harus berbuah roh. Dengan cara membesarkan pohon itu sehingga boleh berbuah, memelihara pohon itu sehingga boleh berbuah Bapak. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu, biarlah firman-Mu Bapak boleh berakar dalam firman kami. Terpujilah Bapak yang